Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji ayat ke-27 dari surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada orang yang tinggal di sana. Itu lebih baik bagi kalian, semoga kalian mendapatkan peringatan atau pelajaran. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salam dan minta izin sebelum masuk ke dalam rumah orang, tujuannya adalah agar pandangan kita terpelihara dan aurat serta aib orang yang kita kunjungi tidak terlihat oleh kita dan orang lain, dan nanti berakibat kepada ucapan yang bukan-bukan terhadap orang yang kita temui atau kita kunjungi. Selanjutnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam meminta izin kepada orang yang kita kunjungi, kita datangi rumahnya, itu ada adabnya juga, yaitu kata Rasulullah, al-istidzan salasah, minta izin itu sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-istidzan salas, minta izin itu 3 kali. Bil ula yastansitun, dengan minta izin yang pertama sekali, seperti kita mengetuk pintu rumah orang atau kita memencet belnya, itu tujuannya supaya tuan rumah menyadari kedatangan kita atau menyadari kedatangan tamunya. Ketika itu dia mempunyai kesempatan mengintip terlebih dahulu, mendengarkan siapa kira-kira yang datang. Kemudian wabithaniyah yastaslihun, diketuk lagi pintu yang kedua kali atau dipencet bel yang kedua kali, itu tujuannya adalah supaya tuan rumah mempersiapkan diri kalau rumahnya berantakan atau anak-anaknya masih berkeliaran, istrinya atau anak perempuannya belum berhijab, dia persiapkan diri terlebih dahulu, baru nanti dia bukakan pintu atau siap untuk menerima kedatangan tamunya. Dan jarak antara minta izin yang pertama atau mengetuk pintu yang pertama dengan yang kedua itu tidak berurutan dengan cepat, tetapi ada jeda waktu yang dikatakan oleh ulama sepanjang 1 rakaat sholat. Jadi ketika kita sholat kan biasanya kita membaca Al-Fatihah, kemudian ayat pendek, kemudian ruku dan sujud, itu kira-kira 2 menit atau 3 menit lah. Jadi bukan ketika kita ketuk pintu kemudian tidak ada orang di rumah, kemudian ketuk lagi pintu, ini tidak beradab. Yang betul adalah kita berdiri dulu sekitar 3 menit, kemudian baru kita ketuk pintu yang kedua kalinya, kita tunggu pula sekitar 3 menit atau 1 rakaat sholat, dan baru kita ketuk pintu yang ketiga kali. Wabitsalisah ya'zanuna aw yaruddun, dengan ketukan yang ketiga barulah tuan rumah nanti kita beri kesempatan untuk memberikan izin kepada kita untuk masuk ke dalam rumahnya, atau dia menolak kita untuk pergi. Saya tidak bisa menerima tamu pada hari ini, tolong silahkan kembali lagi ke rumahmu atau pulang saja, begitu. Dan nanti pada ayat berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri qala kuntu jalisan fi majlisi min majalisil ansari faja'a Abu Musa faza'an faqulna lahu ma afza'aka. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu kali kami duduk-duduk bersama
orang-orang Ansar di majelisnya, tiba-tiba datang Abu Musa al-Ash'ari dalam kondisi faza'an, seperti orang susah begitu, wajahnya seperti murung. Lalu kami bertanya kepadamu, apa yang membuat kamu murung? Faqala amarani Umar an atihi fa'ataituhu. Aku diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk datang ke rumahnya, lalu aku datang kepada dia. Fasta'dzantu salasan falam yu'dzan li. Aku minta izin supaya diizinkan masuk ke rumahnya sebanyak 3 kali, lalu tidak ada orang yang memberikanku izin untuk masuk. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian minta izin untuk masuk ke rumah orang sebanyak 3 kali dan tidak juga diberi izin oleh tuan rumah, maka hendaklah pulang kembali. Jangan ngotot terus ketuk pintu orang, ucapkan salam, ada orang rumah, ada orang rumah. Cukup 3 kali saja, kalau tidak pulang saja kembali. Faqala la ya'tiyanni ala hadza bil bainah aw la u'aqibannak. Mendengar hal itu Umar bin Khattab berkata, kamu datangkan saksi atas perkataanmu itu atau aku akan menghukummu. Karena ini pembicaraan bukan sembarang pembicaraan. Ini adalah hadis Rasul. Sementara saya tidak pernah mendengar itu dari Rasulullah. Sementara saya adalah sahabat yang sudah lama bergaul dengan Rasul. Kamu ini orang baru masuk Islam. Sebentar cuma bergaul dengan Rasulullah. Kenapa kamu mendengar, saya tidak mendengar? Kira-kira seperti itulah maksud dari Umar bin Khattab. Coba datangkan saksi. Ada orang lain yang mendengarkan seperti itu dari Rasulullah atau tidak? Kemudian faqala Ubay ibn Ka'ab. Berkata Ubay ibn Ka'ab, la yaqumu ma'aka illa asgharul qaum. Tidak ada yang bisa atau yang akan menjadi saksi kamu di hadapan Umar bin Khattab bahwa betul-betul Rasulullah pernah mengatakan hal seperti itu adalah orang yang paling muda di antara kita yang hadir ini. Maksudnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi datanglah qala Abu Sa'id wa kuntu asgharuhum fakuntu ma'ahu. Dan pada waktu itu saya adalah orang yang termuda di antara yang hadir di majelisnya orang Ansar, lalu aku berdiri pergi menemui Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Ash'ari. Fa akhbartu Umar anna an-nabiyya qala dzalik. Lalu aku menyampaikan kepada Umar bahwa betul-betul Rasulullah sudah berkata seperti itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu cara adab kita ketika datang ke rumah orang. Kita ketuk pintunya atau kita pencet belnya sebanyak 3 kali dengan jeda masing-masing 1 rakaat solat atau kira-kira 3 menit. Ketika tidak ada orang yang bukakan pintu, kita silahkan kembali pulang ke rumah kita. Jangan memaksakan diri, mengotot, apalagi mengintip-ngintip di pintunya ada orang rumah, ada orang rumah. Ini adalah aib, dosa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian, apakah harus juga minta izin kepada mahram kita? Masuk ke rumah ibu kita, ke rumah saudara perempuan kita. Dalam sebuah diriwayat mengatakan, inna rajulan qala lin nabi. Ada seseorang berkata kepada Nabi, a'asta'zinu ala ummi? Ya Rasulullah, apakah aku mesti juga minta izin kepada ibuku sebelum masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam kamarnya? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah. Qala innaha laysa laha khadimun ghairi afa'at asta'zinu 'alaiha kullama dakhaltu. Ibuku tidak mempunyai pembantu yang akan menyelesaikan urusan-urusannya, mengerjakan pekerjaan rumahnya. Akulah yang mengerjakannya. Apakah aku mesti minta izin setiap kali bolak-balik masuk ke dalam kamar atau ke dalam rumahnya? Qala atuhibbu an taraha uryana? Apakah kamu ingin melihat ibumu dalam kondisi bertelanjang? Boleh jadi ketika itu dia lagi buka pakaian atau berganti pakaian, kamu masuk-masuk saja ke dalam kamarnya atau ke dalam rumahnya. Qala rajul la, tentu saja tidak mau ya Rasulullah. Qala fasta'zan 'alaiha. Oleh karena itu minta izin walaupun kepada ibumu.
kepada saudara perempuanmu kecuali kepada istri. Ini tidak perlu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kemudian apakah minta izin dan salam keduanya wajib? Ulama menjelaskan bahwasanya minta izin itu hukumnya wajib, mengucapkan salam sunnah saja. Justru minta izin yang wajib. Ketika kita masuk ke rumah orang, ketuk pintunya itulah minta izin, atau kita pencet belnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal istizan min ajlin nazar. Dijadikan minta izin itu sebelum masuk ke dalam rumah orang karena menjaga pandangan. Jangan kita langsung masuk menerobos rumah orang, apalagi mengintip-ngintip sehingga terlihat yang tidak pantas kita lihat. Sementara mengucapkan salam itu hanya sunnah karena Rasulullah SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perbuatan, kalau kalian melakukan hal itu kalian akan saling mencintai, saling mengasihi. Tentu saja ia mau, kata sahabat Rasulullah, afsus salamu bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi minta izin sebelum masuk ke dalam rumah orang hukumnya wajib, sementara mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Yang terakhir, makna kalimat ala ahliha, tasta'zinu wa tusallimu ala ahliha. Kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada orang yang tinggal di sana. Maksud orang yang tinggal di sana di dalam rumah itu adalah baik dia pemilik rumah, atau dia menyewa rumah, atau dia dipinjami rumah. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak beradab dan perbuatan dosa apabila kita menyewakan rumah kepada orang, kemudian kita pegang pula kunci rumah itu, kemudian kita dengan seenaknya masuk ke dalam rumah orang. Ya, ini perbuatan haram, dosa. Bahkan sekalipun hanya kita pinjamkan tanpa disewa, tak boleh. Ya, ini adalah perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.